Presiden Prabowo Subianto mengangkat Rosan Perkasa Ruslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara nantinya akan mengelola dividen dan aset milik perusahaan BUMN yang mencapai sekitar 15.000 triliun rupiah atau setara 900 miliar US dollar. Selain Rosan Ruslani selaku CEO, Danantara dipimpin oleh dua orang petinggi lainnya, yaitu Doni Oskaria selaku COO Danantara Bidang Operasional dan Pandu Patria Syahrir selaku COO Danantara Bidang Investasi. Rosan Ruslani mengungkapkan pengelolaan Danantara akan menyerupai Temasek Holdings di Singapura, sebuah badan pengelola investasi di luar APBN di mana tiap perusahaan BUMN akan menyetor dividen setiap tahunnya. Pada tahap awal terdapat 7 BUMN yang akan dikelola oleh Danantara, yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan Mining Industri Indonesia. Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini dan diproyeksikan setoran dividen tahun ini mencapai 90 triliun rupiah. Karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN, jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Selain mengelola dividen dari BUMN, rencananya akan ada proyek strategis nasional yang akan dibangun melalui Danantara, seperti proyek energi baru terbarukan, proyek industri pangan, dan berbagai proyek strategis nasional lainnya. Karenanya, Rosan juga mengungkapkan Danantara akan menjadi instrumen investasi bagi investor dari dalam dan luar negeri. Ya, kita terbuka kok. Tadi kan sampaikan kita terbuka. Justru dengan adanya dana yang kita miliki, justru itu akan memberikan keyakinan dan juga kepastian untuk para investor juga masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi mereka akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa pemerintah Indonesia juga taruh duit juga kok gitu ya. Jadi kita saat terbuka, justru harapannya dengan ada Danantara ini ya investasi yang masuk juga makin meningkat, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini, nilai total asetnya adalah 900 miliar dolar. Ya, itu, dan memang tadi sampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Jadi 900 miliar dolar itu adalah aset yang kita combine aset dari semua BUMN yang ada di Indonesia. Pandu Satria Syahrir selaku COO Danantara Bidang Investasi mengungkapkan tak hanya menghasilkan pendapatan bagi negara, Danantara ke depan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau sumber dana kan tadi adalah setoran modal dan juga bakal nanti dari dividen dari badan usaha yang masuk nanti di bawah Danantara.
Nah tentunya kalau investasinya nanti pasti ya kita akan lihat baik private market maupun public market yang udah ada. Jadi itu mungkin tugas utamanya kita ya 1 tahun ke depan, dan jangan lupa tugas investasi itu juga untuk menjadi agent of economic growth, di mana kita juga harus menciptakan lapangan kerja, itu juga sangat penting. Jadi memang jangan dilihat bahwa ini hanya for profit alone, ini harus menjadi agent of economic growth buat Indonesia. Tapi kita terbuka melihat baik di market publik ataupun private market. Dana sendiri, ini uang sendiri, dananya dari Danantara untuk berinvestasi. Dari setoran awal dan nanti dari dividen. Kan dividen kan setiap tahun. Jadi Danantara ini kan baru mulai, ya kita akan bertahap menginvest, dan itu nanti insya Allah ya bergulung gitu loh. Diharapkan Danantara akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Endro Pakpahan, Febri Indra, DAI TV.